Pada video ini akan dibahas mengenai perhitungan kapasitansi dan reaktansi kapasitif suatu saluran transmisi. Pertama-tama kita lihat untuk saluran fasa tunggal, konduktornya menggunakan konduktor silindris atau konduktor yang punya serat seperti gambar. Nah, untuk saluran fasa tunggal, kapasitansi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi CAB itu adalah kapasitansi antar fasa A dan B, itu sama dengan 1/36 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan lun D per R. D-nya adalah jarak antar fasa A dan B, R-nya radius dari konduktornya. Nah, ini satuannya farad per meter. Kalau kita ubah menjadi farad per mil menjadi seperti ini. Nah, untuk saluran transmisi biasanya kita lebih tertarik kepada kapasitansi ke netral atau kapasitansi fasa ke netral. Jadi kita lebih tertarik kepada kapasitansi fasa A ke netral atau kapasitansi B ke netral, fasa B ke netral. Nah, kapasitansi ke netral ini adalah 2 kali dari kapasitansi fasa ke fasa. Jadi nanti untuk kapasitansi ke netral, nanti ini kita kalikan 2. Jadi kapasitansi fasa ke fasanya kita kalikan 2. Seperti ini. Nah, itu tadi untuk saluran fasa tunggal dengan konduktor silindris. Nah, bagaimana sekarang kalau konduktornya konduktor yang punya banyak serat atau konduktor komposit? Nah, untuk konduktor komposit itu rumusnya hampir sama seperti di konduktor silindris. Cuma di sini di konduktor komposit D-nya kita ganti dengan dm. Jadi jarak antar konduktor kita ganti dengan jarak rata-rata atau GMD. Kemudian R kita ganti dengan R0. Jadi radius konduktor kita ganti dengan ini namanya radius luar, R0. Nah, radius luar ini merupakan radius sebenarnya dari konduktor itu. Jadi ini sebetulnya mirip seperti GMR di perhitungan induktansi. Nah, setelah kapasitansi kita hitung, maka nanti reaktansi kapasitifnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi reaktansi kapasitif XC itu sama dengan 1/2pi F dikalikan dengan kapasitansi. F-nya frekuensi. Nah, jadi kalau untuk frekuensi 50, nanti ini kita ganti dengan 50, dapat rumusnya seperti ini. Kemudian kalau frekuensi 60 ini kita ganti dengan 60, rumusnya jadi seperti ini. Nah, ini adalah reaktansi kapasitif untuk saluran fasa tunggal. Kita lihat contoh saluran transmisi fasa tunggal beroperasi pada 60 Hz. Saluran tersebut menggunakan konduktor tembaga berukuran 167/800 cm dengan jumlah serat 7 yang masing-masing berdiameter 0,1548 K. Ditanyakan pertama radius luar. Nah, radius luar ini merupakan radius sebenarnya dari konduktor itu. Jadi ini bisa kita hitung karena kita tahu diameter dari masing-masing serat ini. Ini diameternya 0,1548, yang ini juga 0,1548, yang ini juga 0,1548. Maka diameter luarnya atau diameter dari konduktor itu tinggal kita kalikan aja. 3 dikalikan dengan diameter dari masing-masing serat. Jadi ini sama dengan 0,4644 ini diameter luarnya. Nah, kemudian radius luarnya tinggal kita bagi 2. Jadi diameter luar kita bagi 2, maka itu adalah radius luar dari konduktor itu. Sehingga kalau ini kita bagi 2 dapat 0,2322 ini radius luar dari konduktor ini. Atau kalau kita rubah ke feet, kita bagi 12,
menjadi 0,01935 feet. Nah, sehingga reaktansi kapasitif ke netral kita gunakan rumus, karena ini frekuensi 60, maka kita gunakan rumus yang ini 0,02909 dikali Lun dm dibagi R0. Jadi kalau kita pakai rumus itu, maka reaktansi kapasitifnya 0,02909 dikali Lun, ini dm, jarak antar konduktor, dibagi dengan radius luar 0,01935. Nah, ini kalau kita hitung reaktansi kapasitif ke netralnya untuk konduktor ini 0,1854 mega ohm mil. Jadi satuannya mega ohm mil, bukan mega ohm per mil, tapi mega ohm mil. Nah, kalau kita lihat hasil perhitungan diameter luar ini itu sesuai dengan nilai yang ada di tabel A1 ya, karena ini tembaga. Jadi kalau kita lihat tabel A1 167.800 cm tembaga 167.800 cm. Nah, diameter luar itu yang di kolom ini kita lihat diameter luarnya 0,464 inci. Jadi sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi. Jadi sebetulnya nanti diameter luar itu nggak perlu kita hitung, jadi nilainya sudah ada di tabel. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi sama seperti di GMR, itu juga nilainya ada di tabel. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Nah, ini untuk saluran 3 pasang. Nah, untuk saluran 3 pasang nanti rumusnya juga hampir mirip ya dengan di saluran pasang tunggal. Cuma di sini di saluran 3 pasang GMD-nya DM kita ganti dengan D ekuivalen. D ekuivalen ini kita peroleh dengan menggunakan rumus ini. Jadi DAB dikalikan dengan DBC dikalikan dengan DCA dipangkatkan dengan sepertiga. DAB itu jarak antar pasang A dan B, DBC jarak antar pasang B dan C, DCA jarak antar pasang C dan A. Jadi hampir mirip rumusnya dengan di pasang tunggal ya, cuma di sini DM-nya kita ganti dengan D ekuivalen. Nah, rumus-rumus untuk perhitungan kapasitansi itu penurunannya ada di lampiran D. Di lampiran D ini. Jadi bagi yang tertarik untuk tahu dari mana datangnya rumus yang tadi, itu bisa dilihat di lampiran D itu. Nah, kemudian reaktansi kapasitifnya itu kita pakai rumus ini. Jadi 1/2 BFC, C-nya kapasitansi yang ini. Nah, sehingga nanti untuk frekuensi 50 yang ini reaktansi kapasitifnya, kemudian untuk frekuensi 60 yang ini reaktansi kapasitifnya. Satuannya mega ohm mil. Nah, untuk contoh yang ini saluran transmisi 3 pasang 60 Hz menggunakan konduktor tembaga 167.800 cm dengan jumlah serat 7 masing-masing berdiameter 0,1548 in. Nah, ini mirip dengan contoh yang tadi, cuma kalau yang tadi itu pasang tunggal, yang ini 3 pasang. Nah, ditanyakan reaktansi kapasitif ke netral. Nah, tinggal kita pakai aja rumus yang untuk 60 Hz. Kita pakai rumus yang ini 0,029669 dikali Lun D ekuivalen dibagi R0. Nah, D ekuivalennya itu kita kalikan DAB dikalikan dengan DBC dikalikan dengan DCA dipangkatkan sepertiga. Jadi 10 dikali 10 dikalikan 20 pangkat sepertiga. Nah, ini kalau kita hitung D ekuivalennya 12,6 feet. Sedangkan radius luarnya
itu sama dengan yang tadi ya, karena konduktornya sama, jadi sama radius luarnya 0,0135 pit. Sehingga reaktansi kapasitif ke netralnya, kalau kita gunakan rumus yang tadi 0,029669 dikali Lun D ekivalen 12,6 dibagi dengan radius luar 0,01935 dapat 0,1922 mega ohm. Ini reaktansi kapasitif ke netral untuk saluran 3 fasa ini. Nah, untuk reaktansi induktif dan kapasitif itu sebetulnya untuk menentukannya kita bisa langsung gunakan tabel. Nah, nanti kalau kita menggunakan tabel, nanti kita tentukan dulu XA-nya, kemudian kita tentukan XD-nya. Baru nanti kita jumlahkan, dapat nanti reaktansi induktif. Nah, XA itu dari tabel A1 untuk tembaga atau A2 untuk aluminium. Sedangkan XD itu dari tabel A3. Mungkin saya tunjukkan aja langsung tabelnya. Jadi nanti untuk XA-nya itu kalau kita lihat di tabelnya, di kolom yang ini nilai XA-nya. Ini untuk tembaga, kita pakai tabel A1. Untuk aluminium, di kolom yang ini untuk nilai XA-nya. Sedangkan XD-nya itu dari tabel A3. Ini. Jadi ini nilai-nilai XD-nya. Ini untuk frekuensi 25, yang ini untuk frekuensi 50, yang ini untuk frekuensi 60. Nah, ini nilai XD ini tergantung kepada jarak antar konduktornya. Jadi kalau kita misalkan jarak antar konduktor itu misalkan 10 feet, kemudian frekuensi sistem 50, maka nanti XD-nya itu 0, yang ini 0,2328 gitu. 0,2328 XD-nya. Kalau frekuensi 50 Hz dan jarak antar konduktornya itu 10 feet. Kalau misalkan jarak antar konduktornya misalkan 6 feet 5 in, misalkan 6 feet 5 in, maka nanti XD-nya itu yang ini 6 feet 5 in, XD-nya 0,1880. Ini untuk frekuensi 50, untuk frekuensi 60 itu yang ini nilai-nilai XD-nya. Nah, untuk contoh yang ini, saluran transmisi fasa tunggal menggunakan tembaga, ya, tembaga 167800 cmil, ditanyakan reaktansi induktif. Kalau kita gunakan tabel, maka kita cari dulu XA-nya berapa, XD-nya berapa, baru nanti kita jumlahkan. Nah, karena ini tembaga, maka XA-nya itu kita lihat dari tabel A1. Jadi kita lihat tabel A1, ukuran konduktornya 167800. Nah, untuk 167800 kita lihat XA-nya. Frekuensi 60 ya. Kita pakai tabel A1 167800, maka XA-nya itu 167800, XA-nya frekuensi 60, XA-nya 0,518. XA-nya 0,518 ohm per mil. Kemudian XD-nya kita pakai tabel A3. Frekuensi 60, jadi kita pakai tabel yang ini. Jarak antar konduktornya
10 feet, maka XD-nya 0,2794. Ini nilai XD-nya. Sehingga kalau kita jumlahkan XA ditambah XD itu adalah reaktansi induktif itu sebesar 0,7974 ohm per mil. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan, karena ini udah kita hitung kemarin di video sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan kemarin, nah ini hasil perhitungan kita. Kalau kita pakai rumus 0,7970, jadi hasilnya ya cukup mendekati hasilnya. Nah, untuk reaktansi kapasitif juga sama. Bisa kita gunakan tabel untuk menentukannya. Nah, kalau kita pakai tabel, kita tentukan dulu XA aksen dan XD aksen, baru nanti kita jumlahkan. Nah, XA aksen ini kita dapatkan dari tabel A1 untuk tembaga, A2 untuk tabel A2 untuk aluminium. Sedangkan XD aksen itu dari tabel A4. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, nilai XA aksen itu di kolom yang terakhir ini. Ini nilai XA aksen ini untuk tembaga. Untuk aluminium juga di kolom yang terakhir ini XA aksen. Sedangkan XD aksen dari tabel A4. Yang ini. Tabel A4 ini untuk menentukan nilai XD aksen. Jadi ini nilai-nilai XD aksennya yang ini. Ini untuk frekuensi 25, yang ini untuk frekuensi 50, yang ini untuk frekuensi 60. Jadi nilainya itu tergantung kepada jarak pemisah antar konduktornya. Ini. Jadi sama seperti di tabel A3 tadi. Nah, kita lihat contoh yang ini sama dengan contoh yang sebelumnya, cuma yang ditanyakan di sini reaktansi kapasitif ke netral. Nah, kalau kita gunakan tabel, kita lihat dulu XA aksen berapa, kemudian XD aksennya berapa, baru nanti kita jumlahkan. Nah, ini kalau kita lihat nilai XA aksennya untuk tembaga ini 167800, kalau kita lihat nilainya, kita pakai tabel A1, tembaga 167800, XA aksennya frekuensi 60 itu 0,1171. Ini. Sedangkan XD aksennya dari tabel A4 frekuensi 60, jarak pemisah antar konduktornya 10 feet, ini XD aksennya 0,0683. Ya. Jadi XA aksennya 0,1171, XD aksennya 0,0683. Sehingga reaktansi kapasitif ke netralnya kita jumlahkan dapat 0,1854. Ini kalau kita menggunakan tabel. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita, karena ini udah kita hitung tadi. Tadi udah kita hitung ini reaktansi kapasitifnya. Ini hasilnya 0,1854. Ini kalau kita gunakan rumus. Kalau kita pakai tabel tadi hasilnya 0,1854. Jadi ya sesuai hasilnya. Nah, untuk soal latihan saya rasa bisa dicoba masing-masing nanti. Ini ada soal latihan, kemudian ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di video yang berikutnya.